Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Bapak akan ngebahas tentang soal-soal PTS atau UTS yang kalian kerjakan minggu lalu. Gitu. Kenapa di sini Bapak ngebahas tentang soal-soal PTS ini gitu? Karena Bapak mendapati bahwa hasil ujian kalian atau PTS kalian itu kebanyakan nilainya di bawah yang Bapak harapkan gitu. Minimal tuh Bapak pas itu mengharapkan kalian tuh minimal benar 10 dari 15 soal gitu kan. Karena soal-soal yang Bapak berikan pada PTS itu rata-rata udah pernah dibahas. Yang pertama udah pernah dibahas, yang kedua udah pernah dijadikan tugas. Nah, jika kalian memperhatikan Bapak di kelas dan mengerjakan tugas-tugas yang Bapak kasih, seharusnya kalian bisa mengerjakan PTS ini dengan lancar. Jadi, seharusnya kalian bisa mengerjakannya minimal gitu. Minimal bisalah gitu mengerjakannya. Karena Bapak udah pernah ngebahas materinya di depan kelas dan pernah dijadikan tugas gitu kan. Seharusnya kalau kalian mengerjakan tugas, kalian bisa mengerjakan beberapa soal yang ada di PTS ini. Karena tugas dengan PTS ini, walaupun soalnya berbeda, tapi cara penyelesaiannya itu sama. Cara penyelesaiannya itu sama. Jadi, tugas dengan ini seharusnya kalian bisa ya, bisa mencari jawabannya karena caranya tuh sama sehingga kalian bisa menggunakan cara yang tugas kalian kerjakan di dalam PTS ini. Dari nomor 8, 9, 10 juga ini pernah jadiin tugas ya, cuma soalnya berbeda saja gitu kan. Soalnya berbeda. Nah, Bapak ngebahas dari nomor 1 sampai nomor 15. Kita mulai saja ya. Kita membahas soalnya, soal nomor 1. Di sini untuk soal nomor 1 sampai 4, pilihlah salah satu jawaban yang benar sesuai dengan pola barisan yang diberikan. Nah, nomor 1 sampai nomor 4. Berarti nomor 1 sampai nomor 4 ini pola barisan bilangan ya. Oke. Nah, kita lihat nomor 1 terlebih dahulu. Kita lihat. Di sini ada pola barisannya itu 5, 4, 9, 8, 13, 12, dan 17. Kalian lihat, dari 5 ke 4 itu pengurangan. Dari 5 ke 4 itu pengurangan. Sedangkan dari 4 itu ke 9 itu penjumlahan kan, atau pertambahan. Nah, ini berarti tidak bisa dijadikan pola ya, gitu kan. Pola itu biasanya tuh teratur gitu kan. Misalkan penjumlahan 3 berarti penjumlahan 3 terus sampai akhir gitu kan. Dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita lihat nih. Kayak kemarin tuh yang apa di halaman buku paket halaman berapa Bapak lupa. Di situ caranya mirip sama cara yang di sini, yaitu kita melompati angka yang kedua atau susunan yang kedua. Jadi 5 langsung ke 9. 5 langsung ke 9. Nah, 5 ke 9 ini penjumlahan 4. Penjumlahan 4. Penjumlahan 4. Nah, dari 9 ke 13. Dari 9 ke 13 itu juga penjumlahan 4. Nah, berarti ini polanya seperti ini ya. Kita lewati satu angka. Dari 13 ke 17 itu juga penjumlahan 4. Oh, berarti dan seterusnya berarti dari 17 ke titik ini, titik yang kedua ya ini. Titik ini itu juga dijumlahkan 4.
atau ditambah 4. Berarti 17 tambah 4, maka kita akan mendapatkan titiknya ini, yaitu 21. Nah, 21. Nah, udah nih kita dapat. Nah, ini yang pertama ya. Kita mendapatkan 21. Nah, sisanya kita akan mendapatkan dua angka ini, gitu kan. Di antara 17 dan 21 dan 21 seterusnya. Nah, kita lihat nih, angka 4. Angka 4 ke angka 8. Itu penjumlahan berapa? Penjumlahan 4 juga kan? Karena 4 tambah 4 sama dengan 8 kan? Oh, berarti sama dong gitu kan, sama yang bawah gitu kan. Dari 5 ke 9 itu juga penjumlahan 4. Dan di sini juga 4 ke 8 itu penjumlahan 4. 8 ke 12 itu juga penjumlahan 4. Berarti sama, yang atas sama yang bawah. Cuma perhatikan, dia melewati satu angka gitu kan. Kayak dia diloncati dari 5 ke 9, jadi tidak ke 4. Dari 5 langsung ke 9, 9 ke 13, 13 ke 17. Dan yang kedua, dari 4 ke 8, dari 8 ke 12, dan dari 12 ke titik ini. Gitu. Karena kita udah menemukan bahwa polanya yaitu penjumlahan 4, yaitu dijumlahkan 4, dijumlahkan 4, dan dijumlahkan 4, maka kita bisa mendapatkan angka yang ada di titik-titik ini, yaitu kita tinggal menjumlahkan saja. Dari sini kan, dari 4 ke 8, dijumlahkan 4, dari 8 ke 12, dijumlahkan 4. Maka 12 ditambah 4, maka kita akan mendapatkan angka 16. Nah, kita mendapatkan titik ini berarti angkanya 16. Nah, kita udah dapat nih 2 titik gitu kan. Kalau kita udah dapat 2 titik gitu kan, kita bisa langsung menjawab gitu kan. Yang benar yang mana gitu. Tapi kita akan mencari titik yang ini. Nah, dari 16 maka kita akan mendapatkan titik ini nih yang kita cari, atau maaf, angka yang terakhir ya. Berarti angka yang terakhir ini kita mendapatkan, karena polanya itu plus 4, maka 16 ditambah 24 kita mendapatkan angka 20. Nah, kita udah dapat nih semuanya nih. 16, 21, 20. Kita lihat mana jawabannya. Nah, ini 16, 21, 20. Maka ini adalah jawabannya. Nah, selanjutnya nomor 2. Nah, kalian lihat lagi pola di sini tuh apa gitu kan. Polanya tuh apa gitu. Kalian harus cari polanya itu apa dari pola barisan bilangan gitu kan. Nah, kita lihat dari 90 ke 30 itu kalau kita kurangkan, maka itu dikurangkan 60 ya. Dikurangkan 60. Dari 90 ke 30. Dikurangkan 60. Tapi nggak mungkin kalau kita kurangkan 60 gitu kan. Kenapa nggak mungkin? Coba lihat. Dari 30 ke 10, kalau kita kurangkan 60 harusnya minus dong gitu kan. Minus 30 dong. Ya nggak? Minus 30 gitu. Nah, maka ini nggak mungkin gitu. Nah, kita lihat lagi. Dari 90 ke 30. Dari ke 30 ke 10. Pola apa gitu kan. Nah, dari 90 ke 30, itu kita bisa mengkalikan dengan 1/3 atau dibagi 3. Yang lebih simpelnya dibagi 3. Dibagi 3. 90 ke 30 itu dibagi 3. Dibagi 3. Dari 10. Maaf, dari 30 ke 10. Itu juga dibagi 3. Bener gak? Coba kalian perhatikan. Dari 90 ke 30, kalau dibagi 3 berarti 90 dibagi 3 maka 30 kan? Ya enggak? 9 bagi 3 kan 3. Nah, selanjutnya dari 30 ke 10 juga dibagi 3 kan? Karena 3 dibagi 3 sama dengan 1 kan? Gitu kan? Maka 10. Kita tidak kalau pembagian begini tidak perlu memperhatikan nolnya ya.
Kalian tinggal membagi angka depannya saja gitu kan. Kalau ini bisa dibagi dengan 3, maka itu udah langsung dapat jawabannya ya gitu. Nah, maka kita akan mendapatkan angka yang setelah 10 dan seterusnya. Nah, dari 10 dibagi 3 berarti 10/3 kan? 10/3. Selanjutnya, kita mendapatkan angka ini. Berarti 10/3 dibagi 3 berapa? 10/3 dibagi 3. Ini koma ya. Dibagi 3. Berapa? Karena ini pembagian, ini ke atas, maka kita mendapatkan 10/9. Ya enggak? Kalian udah mempelajari tentang pembagian pecahan dan perkalian pecahan ya. Jadi kalian sudah paham ya tentang teknik ini, dikeataskan. Angka 3 yang di bawah ini dikeataskan gitu kan. 10/3 kali 3 sama dengan 10/9. Kalau kalian mau membuktikan nilai ini gitu kan, nilai ini yaitu 10/9, kalian bisa pakai kalkulator ya. Kalau kalian mau menguji kebenarannya gitu kan, kalian bisa pakai kalkulator. Nah, selanjutnya kita akan mencari angka yang selanjutnya yang ini. Berarti dari ini 10/9 kita bagi 3 lagi gitu kan. Berarti kita mendapatkan 10/9 dibagi 3. Ini 9. Berarti kita akan mendapatkan 3-nya ke atasin. Maka kita mendapatkan 10/9 kali 3 berapa? 27. Ya enggak? 9 tambah 9 18, 18 tambah 9 27. Maka 10/27. Nah, maka jawaban dari nomor 2 adalah A. 10/3, 10/9, dan 10/27. Selanjutnya nomor 3. Nah, di sini nomor 3 pola bilangannya itu pakai huruf ya. Di sini ada A, K, C, habis C titik-titik, habis titik-titik E, O, G. Nah, kalian bisa lihat di sini memang ada kejanggalan ya. Dari A sehabis itu K, dari K habis itu C. Itu menurut kalian pasti itu janggal kan? Karena apa? Dari A, kalau kita lihat dari huruf alfabet ya, kita lihat dari huruf alfabet, kalian bisa memperhatikan habis A itu B kan? Habis B itu C. Habis C itu D. Habis D itu E. Gitu kan? Habis E itu F. Habis F itu G. Dan seterusnya sampai Z. Gitu. Nah, di sini kalian perhatikan dari A ke K. Habis dari K ke C gitu kan. Itu nggak mungkin kan? Kalian perhatikan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Karena lebih dekat itu dari A ke C gitu kan. Itu polanya seperti itu. Dari A ke C gitu kan. Pertambahan gitu kan. Dari A ke C berarti kita pertambahan 2 kan. Kalau di angka dari angka 1 ke angka 3 gitu. Hanya melewati B. Kalau A ke K kan masih jauh kan. Oke. Dan seterusnya itu masih jauh, baru kita dapatkan huruf K. Nah, maka dari itu di sini kita bisa lihat kejanggalannya itu di sini K. Itu kan ada K. Maka kita bisa langsung saja gitu kan, kita lewati K-nya kayak nomor 1 atau seperti nomor 1, dari A langsung ke C. Dari A langsung ke C gitu kan. Kita lewati titik-titiknya juga, dari C langsung ke E. Dari C langsung ke E. Ya enggak? Polanya sama kan? Dari A ke C, dari C ke E, dari E ke G. Dari E nih
kita langkai 1, itu kita mendapatkan G. Oh, benar kan? Gitu kan. Ini pola yang benar. Gitu. Berarti yang pertama di sini yaitu A ke C, dari C ke E, dari E ke G, dari A, C, C, E ke G. Selanjutnya baru kita atasi yang dari K ke titik-titik, dari titik-titik itu ke O. Kalian perhatikan juga alfabet ya. Habis K itu L, habis L itu M, N, O. Kita pakai pola yang sama seperti yang ini ya, dari A ke C ya. Maka kita mendapatkan dari K ke M, dari M ke O. Kalian perhatikan di sini dari K titik-titik M, M-nya di sini berarti ya, M, dari M ke O. Sama kan polanya gitu kan? Dari K ke M, M ke O. Di sini jawabannya M. Kita ikuti pola yang A ke C. Begitu. Selanjutnya nomor 4. Di sini angka lagi, tapi titik-titiknya itu ada di tengah. Kita mencari 2 angka yang di tengah ini. Kita lihat dari 4 ke 10, dari 10 ke titik-titik, dari titik-titik ke titik-titik lagi. Setelah itu kita mendapatkan 34. Setelah itu kita mendapatkan 44. Nah, di sini polanya memang agak membingungkan, seperti pola konfigurasi objek yang segitiga itu ya, penambahan segitiga. Mirip seperti itu. Soalnya kalau kalian lihat dari 4 ke 10 itu penjumlahan 6. Penjumlahan 6. Aduh, maaf. Penjumlahan 6. Tapi kalau kalian lihat lagi dari 34 ke 44 ya. Dari 3 ke 44 itu bukan penjumlahan 6. Itu penjumlahan 10 kan. Penjumlahan 10. Kalian tebak-tebak aja. Kalian bisa tebak-tebak aja ya. Ini tuh angka berapa gitu kan. Ini penjumlahan 6, di sini penjumlahan 10 gitu kan. Kalau kalian ingat tentang tugas pola bilangan kemarin, ada pola konfigurasi objek yang tentang segitiga ya. Nah, itu juga penjumlahannya itu penjumlahan 1 gitu kan. Setelah itu penjumlahan 2, setelah itu penjumlahan 3, penjumlahan 4, dan seterusnya ya. Jadi selalu ke angka berikutnya itu selalu bertambah gitu kan. Polanya seperti ini. Gitu. Kalian bisa lihat lagi gitu kan tugasnya. Lalu kita bisa menyimpulkan kalau di sini ini penjumlahan 6 dan ini penjumlahan 10, maka setelah penjumlahan 6 kita mendapatkan penjumlahan 7. Di sini penjumlahan 7. Dari 10 ke titik-titik penjumlahan 7, dan dari titik-titik ke sini titik-titik lagi itu penjumlahan 8. Penjumlahan 8. Dari penjumlahan 8 ini, yang titik-titik ini, ke 34 itu penjumlahan 9. Penjumlahan 9. 6, 7, 8, 9, 10. Enggak, 6, 7, 8, 9, 10. Memang kita harus bermain tentang logika di sini ya. Gimana caranya kita mengisi 2 angka yang ada di sini gitu. Nah, kalian bisa mendapatkan dari pola ini. Penjumlahan 6 dari 4 ke 10, dari 10 ke angka selanjutnya atau titik-titik di sini ini
penjumlahan 7 dan penjumlahan 7, penjumlahan 8, penjumlahan 8, penjumlahan 9, penjumlahan 9, penjumlahan 10. Maka kita mendapatkan sebuah pola yang teratur. Setelah itu berarti penjumlahan 10, penjumlahan 11, dan seterusnya, penjumlahan 12. Kalau kalian lihat di buku paket, ada soal semacam ini ya. Ada soal semacam ini dan ada cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, maka kita akan mendapatkan angka ini. Kita jumlahkan dari 10 dijumlahkan dengan 7 atau ditambah 7, berarti kita mendapatkan 17. Di sini 17. Selanjutnya dari 17 ini ditambahkan 8 di sini. Dari sini ke titik-titik ini ditambahkan 8, berarti kita akan mendapatkan 17 tambah 8, berarti kita mendapatkan 25. 25. Dari 25 ditambah 9, maka hasilnya 34. Ya enggak? Coba 25 tambah 9. Hasilnya pasti 34. Dari 34 ditambah 10, maka hasilnya hasilnya 44. Nah, kita mendapatkan nih angkanya berarti 17 dan 25. Nah, ini yang C. Ini model atau polanya seperti ini ya. Ditambahkan 6, setelah itu ditambahkan 7, setelah itu ditambahkan 8, setelah itu ditambahkan 9, setelah itu ditambahkan 10. Jadi polanya seperti ini. Dan seterusnya. Ini pola nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5-7. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada pola pertama, pola kedua, dan ini pola ketiga. Ketiga gambar berikut dibagi menjadi segitiga kecil yang berukuran sama. Gambar 1 ada 2 segitiga, ya. Ini 1, ini 2, berarti 2 segitiga. Dan gambar 2 ada 8 segitiga. Ya, gambar 2 ada 8 segitiga. Atau kalian bisa lihat ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segitiga ya. 8 segitiga dan seterusnya. Nah, gambar tersebut dilanjutkan. Ini nomor 5, kita ngebahas nomor 5 dulu. Gambar tersebut dilanjutkan hingga gambar keempat dengan pola yang sama. Berapakah segitiga pada gambar keempat dan gambar ketiga dan keempat? Nah, gambar ketiga kalian bisa langsung hitung ya di sini ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, dan seterusnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini berarti ada 18 segitiga. Kita mendapatkan 18 segitiga. Berarti kita lihat ya. Kita lihat jawabannya ada angka 18. Nah, ini antara A sama C. Antara A sama C. Nah, tinggal kita mencari yang gambar keempat. Gambar ketiga udah dapat nih. Kita gambar dulu ya. Gambar keempat tuh ini pola 1, kotaknya ada 1. Pola 2, kotaknya ada 4. Pola 3, kotaknya ada 9. Berarti pola selanjutnya kotaknya ada kotak. Duh, susah ya gambar di sini. Kalian bisa buat gambar lebih baik lagi ya di sini. Bapak gambar di sini kurang rapih. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini gambarnya. Gambar kotaknya seperti ini ya. Ini ada 4 kotak, terus ini kan yang bawah kan 2 kotak.
atau panjangnya 2 kotak, lebarnya 2 kotak. Di sini panjangnya 3 kotak, 1, 2, 3, dan lebarnya 3 kotak. 1, 2, 3 gitu kan. Panjang, lebar ke atas. Panjang, lebar. Di sini ada 3 kotak. Dari sini sampai sini, dan dari atas sampai dari bawah sampai atas, atau dari atas sampai bawah. Ini 3, dan ini 3. Ini 2, ini 2, 2, ini 2, ini 3, ini 3. Maka kita bisa gambar ya, ke sini 4, dan ke atas itu juga 4. Nah, setelah itu kita tinggal gambar segitiganya seperti ini, dan seterusnya sampai atas ya, seperti ini ya, pola 3 ya. Soalnya kan di situ dilanjutkan hingga ke 4 dengan pola yang sama. Tinggal gambar aja seperti ini, dan seterusnya tinggal kalian hitung. Ini 1 segitiga, 2, dan seterusnya sampai sini. Kalian bisa menghitungnya berapa gitu kan. Kalau kalian bisa hitung manual, maka kita akan mendapatkan di sini segitiganya ada 32. Kalian bisa hitung sendiri ya, 32. Maka jawabannya itu A. Selanjutnya nomor 6. Di sini soalnya atau pertanyaannya yaitu, jika gambar tersebut dilanjutkan hingga gambar ke-7, maka banyak segitiga yang terbentuk pada gambar ke-7. Kita hitung segitiganya kayak nomor 5, atau caranya seperti nomor 5 ya. Kita cari segitiganya. Nah, di sini kalian bisa pakai manual, gambar lagi seperti cara nomor 5, gambar keempat seperti ini. Atau kalian bisa dengan cara mudah, yaitu kalian bisa lihat pola yang ada di gambar. Setiap gambar itu dari gambar 1 ke gambar 2, dari gambar 2 ke gambar 3, dan seterusnya. Ini memiliki pola, gitu kan. Kita lihat, kita perhatikan kotaknya saja, tidak usah perhatikan segitiganya. Jadi kita bayangkan ini nggak ada garis yang tengah ini atau diagonal ya, tidak ada garis diagonal. Kita hilangkan saja, kita lihat kotaknya saja. Kita lihat kotaknya. Di sini ada satu kotak, kita tulis di bawah ya. Kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu yang ini. Yang ini ada satu kotak. Yang ini 4 kotak. Yang ini 9 kotak. Dan yang ini 1 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kotak. Nah, di sini kita mendapatkan pola ya. Polanya itu seperti apa? Ini susunan ke-1 atau pola ke-1 ya. Ini polanya. Ini jumlah kotaknya. Ini pola. Dan di sini jumlah kotak. Kotaknya ada 1, 4, 9, 16. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian perhatikan dengan jeli, di sini tuh ini mirip, atau memang ini polanya pola persegi ya. Kalian bisa lihat dari sisi-sisinya. Ini sisinya 1 ke atas 1,
ini sisinya 2, ke atas pun 2, ini sisinya 3 atau panjangnya 3, ke atas pun sisinya juga ada 3 kotak ya, maksudnya 3 kotak, ini 2 kotak, 3 kotak, dan ini 1 kotak gitu. Maka dari sini kita mendapatkan sebuah rumus ya, langsung ya, sebuah rumus mencari pola atau pola ke berapa gitu kan, mencari suku atau UN. Kita mendapatkan UN nya berapa. Nah, kita lihat karena ini mirip dengan pola persegi. Kalau pola persegi kan kalian bisa lihat sisi-sisinya saja. Ini kita mendapatkan 1 kotak karena 1 kali 1 gitu kan. Kalian lihat konsep tentang luas persegi ya, yaitu S kuadrat atau sisi kali sisi. Sisi kali sisi itu konsep luas persegi. Nah, ini konsep luas persegi kita terapkan di sini ya. Kalian lihat ini ke bawah atau panjangnya 1 kotak dan lebarnya 1 kotak, maka kita mendapatkan luasnya itu 1 kotak, ya enggak, 1 kali 1. Selanjutnya pola kedua yaitu 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Panjangnya dan lebarnya 2 kotak. Maka 2 kali 2 itu sama dengan 4 kan? 2 kali 2. 2 kali 2. Ini sama dengan 1 kali 1. Selanjutnya kalau 9 berarti 3 kali 3. Ya enggak? Di sini 3 kotak, ke sana 3 kotak, ke atas 3 kotak. 3 kali 3 sama dengan 9 kan? 9 kotak ya enggak? Kalian bisa hitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kotak. Dari 3 kali 3. Maka kita mendapatkan rumusnya ya. Rumus dari sini bahwa ini 1. Ini pola ke 1 berarti U1 ya. U1. U1 di sini U1. U1 sama dengan 1 kali 1. U2 dan seterusnya ya. Kalian bisa ini. Nah, lebih mudah saja. Seperti pada halaman 24 ya. Tentang untuk mencari rumus UN. Kalian bisa lihat gimana cara mencarinya. Kita lihat di sini itu udah membentuk ya. Ini pola ke-1 berarti U1, pola kedua berarti U2, pola ketiga berarti U3 gitu kan. Jadi kita mendapatkan pola ke-1 U1 sama dengan 1 kali 1. U1 itu 1 ya, di sini 1 hasilnya. U2 yaitu 2 kali 2. Ya enggak, sama dengan 4 di sini. Atau kita jabarkan 2 kali 2. U3 kita mendapatkan 3 kali 3 atau sama dengan 9. Karena ini U1 berarti kita bisa lihat, maaf, bukan bisa kita lihat, bisa kita simpulkan. Karena ini U1 maka kalian pernah memasukkan rumus UN ya waktu pembelajaran di kelas, cara menggunakan rumus ya, itu tinggal masukkan n nya gitu kan. Maka ini kita bisa jadikan n
kali N. Ini UN. Ya enggak, sama kan? Ini 1, ini 1, 1. Maka UN sama dengan N kali N. Ini juga sama. U2 sama dengan 2 kali 2. Sama aja. UN sama dengan N kali N. Ya enggak? U1 berarti 1 kali ini N ya. Maaf. U1 berarti sama dengan 1 kali 1. U2 berarti 2 kali 2. U3 di sini U3 berarti 3 kali 3. 9 kan? U4 kalau U4 berarti 4 kali 4 berarti 16 di sini. 16 4 kali 4. 4 kali 4 dan seterusnya. Maka kita mendapatkan rumusnya ini. UN sama dengan N kali N. UN berarti N kali N. Kalau N kali N maka N kuadrat. Sama seperti rumus persegi N kali N atau N kuadrat. Nah ini baru pola perseginya aja ya. Kalau kita lihat kotaknya ya. Kalau kita lihat kotaknya. Kalau lihat kotaknya. Bukan lihat segitiganya. Nah setelah itu kita lihat segitiganya. Karena ini kan di sini kan segitiga ya. Dilanjutkan gambar ke-7 maka banyak segitiga. Kita mencari segitiganya ya. Bukan kotaknya. Nah ini kita udah mendapatkan kotak, berarti karena kita udah mendapatkan rumus kotaknya, maka kita akan mencari segitiganya. Nah sekarang kita mencari segitiganya. Ini kan rumus kotaknya ya. Nah sekarang kita mencari rumus segitiganya. Rumus segitiganya kita lihat segitiganya ya. Pada gambar masing-masing kalian bisa lihat di sini segitiganya 2. Atau kalian bisa lihat bahwa satu kotak itu dibagi jadi 2. Satu kotak ini itu dibagi jadi 2. Yaitu kita mendapatkan 2 segitiga kan. Ini kan dibagi 2 nih. Ada garis ininya. Dibagi 2 kan. Kita hapus dulu. Dibagi 2 kan. Nah ini nih. Dibagi 2. Serut. Nah. Ada 2 segitiga kan. Segitiga yang ini sama segitiga yang bawah kan. 2 segitiga. Dibagi jadi 2 satu kotak. Selanjutnya. Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat pola kedua atau gambar kedua di sini. Di sini juga setiap kotak itu dibagi jadi 2. Gitu kan. Menjadi 2 segitiga. Segitiga 1, segitiga 2, dan seterusnya. Ini yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Berarti setiap kotak itu dibagi 2. Gitu kan. Dibagi 2. Gitu. Menjadi 2 segitiga. Berarti satu kotak itu 2 segitiga. Ini 2. Ini 8 segitiga. Segitiga ya. 8 segitiga. 8 segitiga. Dan di sini berat 18 segitiga. 18 segitiga. Nah, kalian bisa lihat kan kita kan udah mendapatkan kotaknya 1 kan, itu dikali 2. Maka kita mendapatkan 2 segitiga. 4 dikali 2. Kita mendapatkan 8 segitiga. Dan seterusnya dikali 2. Karena kita udah mendapatkan rumus kotaknya, rumus persegi ya. Lebih jelasnya rumus persegi yaitu ini, gitu kan. Maka kita tinggal menambahkan dikalikan 2. Dikalikan 2 gitu kan. Kayak seperti ini.
kotak di sini ada berapa? 4. Kotaknya ada 4. Tapi kita hitung segitiganya. Segitiganya ada 8. Berarti 4 kali 2 dong. Yang menghasilkan 8 segitiga kan? Di sini juga sama ya. Kotaknya ada 1, tapi di sini ada 2 segitiga. Berarti dikali 2. Dan di pola ketiga juga dikali 2 kan? Kotaknya ada berapa? 9. Gitu kan? Segitiganya ada 18. Berarti dikali 2. Maka karena kita udah mendapatkan rumus kotaknya, kita tinggal menambahkan UN sama dengan 2 dikali N kuadrat. Ini untuk mencari segitiga. Ini untuk mencari segitiga. Untuk mencari segitiga. Nah, kalau kalian nggak percaya sama ini, maka kita bisa terapkan rumus ini. Misalkan kita cari segitiga di pola kedua ya. Kita pola kedua. Pola kedua berarti N-nya sama dengan 2, berarti U2 sama dengan 2 kali N-nya 2 berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Di sini berarti 2 dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Kalian bisa memakai rumusnya pada gambar ketiga atau pola ketiga di sini. Berarti U3 kan? U3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 2 dikali 9. Karena 3 kali 3 itu 9. 2 kali 9 itu 18. Dan seterusnya. Ini ada 32 segitiga. Gitu. Maka kita mendapatkan rumus UN-nya nih, yaitu 2 kali N kuadrat. Nah, maka kita bisa mendapatkan jawaban dari nomor 6 dan nomor 7 sekaligus. Gitu. Nah, kita cari gambar ketujuh ya, gambar ketujuh ya. Berarti kita mencari U ketujuh. Berarti U7 sama dengan U7 sama dengan 2, rumusnya yaitu kali N kuadrat, berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 2 dikali 7 kuadrat berapa? 7 kali 7 berarti 49. Sama dengan 2 kali 49 berapa? 2 kali 49 98. Maka kita mendapatkan jawabannya 98. Ini jawabannya 98. Nah, selanjutnya karena kita udah mendapatkan rumusnya yang di atas untuk mencari gambar ketujuh, maka rumusnya yaitu UN sama dengan 2 kali N kuadrat. Rumus pola ke N, nih, rumus pola ke N atau UN yang dapat dibuat dari pola gambar di atas atau mencari segitiga ya. Mencari segitiga yaitu 2 kali N kuadrat. Ini 2 kali N kuadrat. Nah, itu nomor 6 dan nomor 7 ya. Sekaligus kita udah dapat rumusnya dan kita bisa mencari gambar ketujuh. Begitu. Selanjutnya untuk nomor 8 sampai 11. Untuk pertanyaan nomor 8 sampai 11, perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Nah, ini lihat koordinatnya seperti ini.
Pertanyaan nomor 8 yaitu koordinat titik E. Kita udah tahu ya, koordinat itu X, Y. Jadi X-nya dulu baru Y-nya. Kita lihat koordinat titik E, kita lihat titik E-nya. Ini titik E. Titik E, lihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Lihat sumbu X dan sumbu Y. Lihat ini sumbu X-nya. Dan ini di atas sumbu Y-nya. Ini sumbu Y-nya. Di sini. Karena koordinat itu X, Y, maka kita lihat X-nya dulu. Ini titik E. Kita lihat ke atas ya berarti. Karena kita lihat sumbu X-nya, maka kita mendapatkan sumbu X-nya yaitu min 3. Min 3. Nah, selanjutnya yang Y. Kita lihat sumbu Y-nya. Di sini sumbu Y. Kita lihat titik E-nya. Ini titik E. Kita perhatikan sumbu Y dan titik E. Di sini kita mendapatkan titiknya yaitu min 3. Min 3. Min 3. Maka kita mendapatkan koordinat titik E yaitu min 3, min 3. Berarti jawabannya D. Ingat ya, koordinat titik yaitu X, Y. X dulu baru Y. Jadi perhatikan sumbu X-nya dulu dengan titik E-nya, baru sumbu Y dengan titik E-nya. Nah, begitu caranya. Ini kita dapatkan X-nya min 3 dan Y-nya min 3. Selanjutnya, nomor 9. Titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi, dari sumbu X ke titik itu 3 satuan. 3 satuan. Kita lihat lagi gambarnya. Lihat X-nya, karena kita akan mencari titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Maka kita perhatikan sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya, perhatikan. Gitu. Kita lihat titik-titik yang dekat dengan X. Yang berjarak atau yang dekatnya yaitu 3 satuan. Kita lihat di sini ada titik B ya. Kita lihat titik B terlebih dahulu. Kita hitung satuannya. Ini X dan ini titik B. Kita hitung 1, 2, 3. Ya enggak? Berarti 3 satuan kan? 1, 2, 3. Seperti tugas yang kalian pernah kerjakan. Caranya seperti itu ya, sama ya. Menghitung satuan 3. Berarti kita mendapatkan titik B. Itu yang pertama. Selanjutnya kita cari titik lain yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Lihat sumbu X-nya lagi. Dan yang paling dekat itu titik E. Kita lihat. Kita hapus dulu yang tadi. Nah, di sini lihat. Dari sumbu X ke titik E. 1, 2, 3. Maka kita mendapatkan titik E yang berjarak 3 satuan. 1, 2, 3 dari sumbu X. Ini sumbu X ya. 1, 2, 3. Maka titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X yaitu titik B dan titik E. Berarti jawabannya kita dapat yaitu yang C. B dan E atau E dan B. Sama saja. Selanjutnya nomor 10. Titik-titik yang ada di kuadran 2. Ingat, kita pernah ngebahas tentang pembagian
koordinat kartesius ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Kalian lihat kuadran-kuadrannya itu berada di mana aja. Nah, di sini ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Kalian bisa lihat di buku paket. Ini kuadran 4. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, yang ditanyakan adalah titik-titik yang ada di kuadran 2. Tinggal lihat kuadran 2. Oh, ini kuadran 2. Titik-titiknya itu D dan C. Maka jawabannya D dan C atau C dan D. Sama saja. C dan D. Atau D dan C. Nah, yang 11 berapa satuan jarak dari titik A ke titik E? Ini seperti tugas halaman 55 ya. Dari pasar ke perumahan, dari perumahan ke pos 1 dan seterusnya. Caranya sama seperti tugas halaman 55. Kalian lihat dulu titik-titiknya. Titik A, kalau di sini pertanyaan titik A ke titik E. Lihat dari titik A, ini titik A ke titik E. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu yang ini. Titik A ke titik E. Dari titik A ke titik E. Dari sini ya, dari sini ke dari titik A ke titik E di sini. Nah, berapa satuan jarak dari titik A ke titik E? Di sini ada jawabannya 10 satuan ke kiri dan 8 satuan ke bawah. Sama seperti nomor 55, nomor 55, halaman 55 ya. Caranya yaitu kalian lihat, kalian hitung dari A ke E. Berarti dari A ke E berarti kita ke kiri kan? Ke sini. Ke kiri. Berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kiri. 10 satuan ke kiri. Kiri. Nah, selanjutnya ke bawah kan? Karena E ada di bawah, kita ke bawah. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa pakai warna yang berbeda ya. Maaf. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8, ini warna biru. Ada 8, berarti 10 ke kiri dan 8 ke bawah. 8 ke bawah. Ke bawah. Jawabannya 10 ke kiri dan 8 satuan ke bawah. Berarti jawabannya itu yang A. Jawabannya yang A. Selanjutnya kita akan membahas untuk pertanyaan nomor 12 dan 15. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan nomor 12 sampai 15. Untuk pertanyaan nomor 12 sampai 15, perhatikan koordinat kartesius berikut. Wah, berarti ada gambar koordinat kartesius. Nah, ini gambarnya. Nah, kita langsung ke pertanyaan 12 saja ya. Garis K dan L adalah dua garis yang ini tentang kedudukan garis ya. Masih bab 2, pembahasan tentang kedudukan garis terhadap koordinat kartesius. Kita pernah membahas juga di kelas ya, gitu kan. Ada 3 ya pembahasannya, yaitu tegak lurus,
berhimpit belum dibahas ya, berpotongan dan sejajar, baru 3 ya. Tegak lurus, berpotongan, sejajar. Kita lihat garis K dan L ya. Ini K, ini L. Ini. Nah, adalah dua garis yang K dan L ini dua garis yang seperti apa gitu kan. Kemarin kita udah belajar K dan L itu garis yang sejajar. Sejajar. Berarti jawabannya D. Kamu bisa lihat buku paket ya. Sejajar tuh kayak gimana, berpotongan tuh kayak gimana, tegak lurus itu yang kayak gimana gitu kan. Itu kita udah membahas tentang itu. Selanjutnya nomor 13, garis M dan garis K adalah dua garis yang, lihat garis M dan garis K. Kita pakai warna biru aja biar berbeda dengan nomor 12 mana biru. Nah, garis M dan garis K ini ya, M dan K. Itu dua garis apa? Nih. Ini M warna merah dan ini K warna biru. Dua garis apa? Kita lihat bahwa dia adalah tegak lurus. Ciri-cirinya yaitu dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat di sini. M dan K. Itu ciri-cirinya ya. Bapak udah jelasin di depan kelas. Selanjutnya nomor 14 ya. Nomor 14 kita pakai warna merah lagi biar lebih jelas. Jarak garis M terhadap sumbu Y. Wah, ini materi yang tadi mirip nomor ini ya. 11 mirip nomor 11 ya. Sama nomor 9. Itu caranya sama. Jarak garis M, berarti kita lihat garis M-nya. Ini garis M-nya. Ini garis M ke bawah terhadap sumbu Y. Jaraknya berapa satuan terhadap sumbu Y? Kita lihat Y-nya. Kita lihat M-nya. Ini M, ini Y. Kita lihat maka berapa satuan jarak dari M ke Y atau dari Y ke M, sama saja ya. Kita lihat, kita perbesar ya. Kita perbesar dari Y ke M, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 satuan. 1, habis itu kita ganti 1, 2, habis itu kita ganti lagi biar jelas ya. 3, 4, satu lagi itu 5. 1 kesini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 satuan. 5 satuan atau 5 kotak ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak ya. 5 satuan. Maka jawabannya 5 satuan. Nah, sama ya, ini kayak nomor sebelumnya. Caranya sama. Nah, yang terakhir nomor 15, koordinat titik potong garis N dan K. Garis N dan K. Koordinat titik X, Y. X, Y. Itu koordinat titiknya kayak gini, X, Y. Lihat titik potong dulu, titik potong garis N dan K dulu. Perpotongannya tuh di mana? Kita lihat garis N dan K ya. Ini garis N, ini N. Kita pakai warna yang lain. Warna hijau saja. Ini N dan K ya.
Ya, N dan K. N dan K. Perpotongannya ada di sini nih. Titiknya ada di sini, perpotongannya. Ada di sini N dan K. Nah, kita lihat nih sumbu X-nya dulu. Karena kan X, Y kan. Berarti kita lihat X-nya dulu. Ini X-nya. Maka di sini kita mendapatkan X-nya adalah 2. Selanjutnya Y-nya. Y-nya kita akan mendapatkan angka 3. Berarti titiknya adalah 2,3 di sini. Titiknya adalah 2,3. Ini koordinat titik potongnya. Maka kita mendapatkan koordinat titik potongnya adalah 2,3 X, Y. X-nya dulu 2, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, itu koordinat titik potong ya. Kalian bisa baca-baca lagi. Nah, itu adalah pembahasan singkat ya. Dari nomor 1 sampai nomor 15. Pembahasannya seperti itu. Jika kalian masih nggak paham, kalian bisa bertanya ya. Kepada Bapak maupun kepada guru matematika yang lain juga bisa gitu kan. Di internet juga ada, kalian bisa bertanya kepada Bapak. Nah, pembahasan soal sudah Bapak bahas, kalian bisa memperhatikan pembahasannya, tetapi kalau kurang jelas dengan pembahasan Bapak, kalian bisa mencari pembahasan yang lain dengan soal yang mirip-mirip. Soalnya mirip-mirip kayak gini, gitu kan. Dengan cara yang sama, kalian bisa cari di internet. Di YouTube juga ada. Terima kasih. Semoga kalian bisa belajar dari kesalahan PTS kalian ya. Mungkin kalau ada yang salah di nomor berapa, caranya kayak gimana, Bapak sudah jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.